137, halaman 137. Silakan buka halaman 137, kemudian silakan absen di kolom chat. Kelas 10G. Oke, saya mendorong untuk ini yang namanya belum diperbaiki ya, sesuai dengan yang ini. Kalau ada kesulitan itu mungkin pemakaian slash. Jadi pemakaian slash itu susah, kenapa? Karena memang perlu ada trik, memang ada regulasi pemakaian slash itu di Google itu harus pakai spasi ya. Jadi kalau perhatikan, kalau misalkan Vanessa Caroline 10G, 10 minus G, itu ada spasi, garing, spasi 33. Nah, jadinya pakai spasi untuk katakan bisa menggunakan garis miringnya. Nah, kemudian ini yang perlu dirapikan sedikit lagi. Alvin, Haniel, Fritz, Henley, Kevin, Natalia, Amelia, Natasha, Nicholas, kemudian Samuel, sama Abiel. Tinggal dirapikan dikit lagi, ya. Oke, kita membahas sekarang. Saya nanya ke Natasha Amelia. Jadi kalau dari video yang ada, oke saya share dulu. Sudah. Oh sudah. Natasha bisa di-on-kan video sama audionya. Ya, Pak. Iya. Oke, video sama audio di-on-kan terus dulu. Nah, kita ngobrol dulu. Ya, audionya dinyalain. Ya, kalau tadi dari yang tadi di videonya ditonton tentang apa? Topik utamanya. Suaranya belum muncul. Jadi teh ion positif negatif. Oke, ion positif sama ion negatif, kemudian dibahas tentang ikatan ion ya. Oke, nah di dalam ikatan ion, tentunya ikatan ion itu ketika dia stabil. Contoh yang dicontohkan di awal itu Na, kemudian dia menjadi Na+, kemudian Cl-nya menjadi Cl-. Nah, kemudian ada tarik-menarik sehingga menjadi rumus kimianya NaCl. Nah, kira-kira struktur yang memang struktur konfigurasi elektron yang diikuti oleh Na+ sama Cl- itu ada di golongan berapa? Audionya dinyalakan aja terus Natasha, nggak apa-apa. Audionya masih di mute. Gimana, Pak? Oh ya, video sama audionya dinyalakan dulu. Maksudnya dinyalain terus. Jadi untuk ketika ya ini mau ditanya semuanya ini audio sama videonya nyalain. Ya. Audionya oke. Nah, konfigurasi siapa yang ditiru ya? Kalau kita lihat konfigurasi Na sama konfigurasi Cl. Konfigurasi golongan apa
yang ditiru oleh ion Na+ sama ion Cl-. Putus-putus kali ya saya ya. Iya, Pak, sorry. Ya oke. Ya oke, cukup dulu. Thank you ya, Natasha. Nah di sini yang menjadi fokus utama adalah mengenai gas mulia. Kalau keberadaan di alam, jadi semuanya mengacu ke gas mulia ya. Jadi semuanya mengacu ke gas mulia. Jadi semuanya mengacu ke gas mulia. Kalau kita lihat di alam, yang stabil itu adalah ada namanya gas helium, ada namanya gas neon. Nah, ini stabil. Kalau dilihat, dia stabil karena dia konfigurasinya kurang lebih sudah penuh. Ya, konfigurasinya sudah penuh. Maksudnya adalah di kulit luarnya sudah penuh. Kalau kita cek, jadi di halaman ada di tabel, jadi kita buka yuk tabel 4.1, dia di halaman 137. Untuk He, helium, elektron valensinya 2. Kemudian ke bawah, He, argon, Kr, Xe, sama Rn itu 8. Begitu ya. Nah, di sini ada 2, terus 8 semuanya. Kita lihat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya 1s2. Kemudian kalau yang 10 itu untuk Na 1s2, 2s2, 2p6. Di sininya sudah penuh. Ya, ini sudah penuh. Jadi berikutnya juga, termasuk ke berikutnya, yang paling luarnya adalah 3s2, 3p6. Ini pun sudah penuh. Orbitalnya sudah terisi penuh. Itu adalah konfigurasi yang stabil. Maka dari itu, ketika ilmuwan memperhatikan hal ini, oh kok gas mulia itu nggak bisa bereaksi ya? Kenapa? Kemudian diteliti, oh ternyata elektron valensinya sudah terisi penuh. Nah, di sini dia melakukan, artinya kemungkinan semua elemen itu akan mengacu ke konfigurasi ini. Nah, kita perhatikan. Kita pakai contoh yang lain. Kita pakai contoh yang lain adalah coba Abiel bisa lihat logam Ca. Nah, bisa browsing www semuanya ya, www.ptable.com. Kalau Ca, halo Abiel. Kenapa, Pak? Iya. Untuk Ca ini terletak di golongan berapa, Abiel? Atau juga di buku cetak itu halaman 96. Videonya dinyalakan, Abiel. Sinyal saya jelek, Pak. Kalau saya nyalain nanti jadi nggak bisa dengar apa-apa, Pak. Oke, dicoba ya, coba dulu. Oke, coba cari ada di golongan berapa. Ada di golongan berapa, Abiel, yang logam kalsium?
Kenapa, Pak? Di logam kalsiumnya golongan berapa? 2A, Pak. Iya, oke. Nah, kalau golongan 2A itu dia akan menjadi konfigurasi elektronnya, dia nomor atomnya berapa? 20, Pak. Iya, 20. Nah, nomor atom 20, coba buat konfigurasi elektron yang dari kalsiumnya. Berarti 1s2, Iya, 2s2, iya, 2p6, iya, 3s2, 3p6, iya, 4s2. iya, oke. Thank you, Abil. Nah, di sini 20 ketika dia bereaksi dengan katakan dengan F, dia nomor atomnya adalah 9, yang F-nya nomor atom 9, maka dia, oke, konfigurasinya ya, 1s2, 2s2, 2p5. Untuk dia menjadi stabil, dia menyerupai gas mulia. Untuk Ca, dia bisa mengarahkan ke gas mulia dari ke Ne atau ke argon ya. Ne-nya 10, argonnya 18. Nah, ini dia lebih mudah untuk mengarahkan menjadi konfigurasi. Oh, kalau 10 terlalu jauh. Jadi ke 18 argon atau ke 36 krypton, gitu ya. Dia konfigurasinya ke argon. Apa yang terjadi kalau ketika dia memiliki konfigurasi seperti argon? Yang terjadi adalah si elektronnya ada yang berkurang. Jadi elektron yang berkurang adalah 4s2. Akibatnya kalau kita hitung jumlahnya, ini proton 20, elektron juga 20. Tapi kalau dia kehilangan 20, kehilangan elektron jadi 18. Konfigurasi elektronnya sama dengan argon. Jadi muatannya di sini adalah muatan 2+ ya. Kemudian berkaitan sama fluorin, ini mendekat ke 10 neon atau mendekat ke 18 argon. Yang lebih dekat ke neon, cuma selisih 1. Kemudian ini ditambah 1. Apa yang terjadi dengan F kalau dia 1s2, dia terima 1 elektron, jadi 2p6. Nah, ini konfigurasinya mirip konfigurasi neon, begitu ya. Muatannya adalah muatan minus. Di sini diketahui Ca2+ dan F-. Berarti jumlah ionnya ini ada 1, ini ada dikalikan 2 jumlahnya. Supaya dengan tujuan muatannya sama. Ini muatannya, silakan Kevin. Ini muatannya +2, kalau ini muatannya -1, tapi dikalikan 2. Seperti itu ya. Jadi ini -2, ini +2, sudah sama. Jadi ada 2 kali, ya, ada 2 kali. Silakan Abil. Nah, di sini maka dari itu ini rumus kimianya menjadi apa? Rumus kimianya menjadi CaF2. Seperti itu ya. Nah, ini adalah reaksi apa, maksudnya bukan. Ini namanya ikatan kimia. Jadi ikatan kimia terjadi antara, yang terjadi adalah antara golongan logam dengan golongan non logam, gitu ya. Oke, saya aktifkan coba Sokratifnya, barangkali kalau ada yang bertanya bisa langsung. Oke, sekarang kita latih, kita lihat di halaman Oke, nah kita mau lihat sekarang, kita latih dulu untuk ikatan ion ini.
Berkaitan sama coba kita buat antara Al dan O. Coba 1 menit. Cek yang pertama, si ini Al ini golongan berapa, si O golongan berapa. Kemudian membentuk ion apa, kemudian tentukan jumlah ionnya, kemudian masing-masing, kemudian tentukan rumus kimianya. Silakan ngerjain 1 menit. Coba kerjain. Oke. Oke, jadi pasti membingungkan buat ada yang ini nggak, ada yang nggak bisa buka video yang lain lagi nggak? Paling nanti dicoba ya. Tadi harusnya di awal nggak nih kasih tahu. Kalau ngasih tahu sekarang jadinya ini ketinggalan. Oke, thank you infonya Hagai. Untuk Bob, boleh apa fotonya ditambahkan. Oke, kita diskusi. Coba Bob, untuk yang kita bahas di sini Al sama O. Coba video sama audionya di-on-kan. Halo, ya Pak. Halo, ya. Kalau golongan Al, golongannya berapa jadinya? Golongan 3. Yes, golongan 3 atau golongan 3A. Lanjut, golongan O. Kalau O golongan 2. Golongan 2O. Oke, diralat golongan 6. Golongan berapa ntar? Golongan 16 atau golongan 6A. Nah, ionnya yang bisa terbentuk ion apa? Nggak tahu Pak, masih kurang ngerti. Oh ya, oke. Coba videonya dinyalakan, Bob. Sudah nyala videonya? Udah. Okay. Harusnya udah nyalain. Oh ya, oke. Memang lagi ada di sayanya kayaknya. Oke, thank you Bob. Nah, thank you ya Bob. Nah, ini di sini golongan 3A. Jadi kita melihat konfigurasi elektronnya ya, konfigurasi elektronnya. Nomor atomnya dia 13. Kalau yang di sini adalah 8. Kalau 13 ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kita bandingkan dengan konfigurasi elektron yang ada di halaman 137, tabelnya tabel 4.1. Di sini kita bandingkan, dia kita buat menyerupai siapa?
kita buat menyerupai punyanya neon, ya punyanya neon. Nomor atomnya 10. Berarti kita menyerupakan menjadi neon, pastinya yang dilepas adalah yang ini. Ketika dia melepaskan 3, maka dia menjadi ion Al13. Kalau dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah menjadi 1s2, 2s2 sama 2p4. Ini nomor atomnya 8. Kemudian ini menyerupai siapa? Sama, menyerupai neon juga. Karena dia hanya menambahkan 2 elektronnya saja. Tambah 2. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Di sini ionnya untuk O menjadi O2- karena menerima pasti elektronnya lebih banyak jumlahnya daripada proton. Protonnya untuk proton adalah, jadi yang perlu diingat, protonnya adalah selalu tetap. Oke, dari sini muatannya itu harus sama antara yang positif sama yang negatif, dia harus sama. Ketika harus sama, maka yang kita lakukan adalah membuat perhitungan. Di sini Al3+, di sini O2-. Nah, cara yang paling sederhana adalah semacam perkalian silang. Nah, KPK, saya juga gimana cara mengajarkan KPK. Nah, cari dikalikan dengan bilangan faktor yang terkecil ya. Ya, apalah itu. Nah, kemudian ini kalikan 2, ini kalikan 3. Tujuan saya mengkalikan adalah untuk supaya muatannya sama. Ini +6, maka yang ini adalah muatannya -6. Jadi sama. Jadi rumus kimianya dari jumlah ionnya adalah, maksudnya ini Al2Al3+, kemudian di sini adalah 3O2-, maka rumus kimianya adalah menjadi Al2O3. Jadi angka 2 ini masuk ke sini, angka 3 masuk ke sini. Secara sederhana, angka 3 berasal dari mana? Angka 3 berasal dari muatannya, sehingga dikalikan silang. Angka 2 dikalikan silang. Seperti itu. Ya. Ini adalah rumus kimia untuk ion, gitu ya, rumus kimia untuk ion. Kemudian kita masuk ke dalam, oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, Sokratisnya saya belum nyalakan. Sementara ke Japri aja dulu, Japri line, kalau ada yang bertanya. Oke, saya nanya Emily, apa ada pertanyaan? Emily? Belum ada, Belum Pak. ada ya, oke. Pak, Yes, saya mau tanya Pak. silakan. Ditunggu-tunggu. Ada 3 sifat kan Pak, kalau dia itu kan ada logam, semi logam, ya, semi logam sama non logam kan Pak. Kalau Iya, logam itu kan cenderungnya itu ke ion yang positif kan Pak. betul. Kalau misalnya Sn atau timah itu kan lebih dekatnya ke Xe Pak. Jadinya Iya. harusnya negatif, harusnya kan berarti menerima elektron kan Pak. Oke, itu ya Stephen tanyakan mengenai arsen ya. Berapa? Apa namanya tadi? Sn Pak, timah. SN. Ya, oke. Oke, SN. Oke, terus lanjut lagi yang ditanyakan sama Stephen gimana? Kan di periodic table-nya itu kan Sn itu lebih dekat ke Xe kan Pak, Iya, oke. untuk ke noble gas-nya. Iya, Tapi kan kata yang si videonya kan itu kalau logam itu lebih cenderung ke mengeluarkan elektron kan Pak, jadi iya, ion positif, ion positif. iya. Nah, tapi kan di sini kalau misalnya lebih dekat ke Xe, berarti si Sn-nya itu harusnya menerima elektron kan Pak? Oh, oke. Jadi pertanyaannya kenapa kok dia masih melepas ya?
padahal dia dekat. Oke. Nah, di sini untuk bagian logam sama non-logam, karakteristik yang muncul itu adalah karakteristik yang diamati di alamnya, maksudnya di nyatanya. Kalau SN ternyata dia masih bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian artinya dia masih mempunyai sifat logamnya. Nah, berkaitan sama posisi SN itu ada di golongan 6A, betul. Kemudian periodenya adalah periode 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di periode 5. Walaupun dia 6, karena kalau di tabel periodik semakin ke bawah sifat logamnya makin besar gitu ya, makin besar. Sifat logam makin besar. Nah, kenapa dia katakan pada akhirnya memang dia tidak bisa menerima elektron untuk menjadi ion negatif, itu nggak bisa. Itu realita secara alamiah. Tapi kalau dipaksa bisa, tapi energinya cukup besar. Tapi reaksinya itu maksudnya kondisinya harus dikondisikan secara khusus gitu ya. Untuk yang alami dia itu bersifat logam. Nah, paling yang bisa kita coba bahas mengapa dia melepas elektron begitu, melepas elektron. Jadi kita lihat susunannya karena dia periode 5, kulitnya 5. Jadi tarik-menarik antara elektron dengan inti, jadinya dia menjadi lemah. Ini elektron, ini kulit kelima dia menjadi lemah. Gitu ya. Nah, jadi kalau menarik pun dia energinya masih terlalu besar untuk dia melepas. Nah, melepasnya untuk ion ini itu ionnya adalah Sn2+ dan Sn4+. Jadi dia nggak sampai katakan 6-6-nya lepas, enggak. Kalau kita lihat konfigurasinya, konfigurasi Sn, berarti dia nomor atomnya 50. Nomor atomnya 50 Sn. Ini nomor atomnya kita lihat langsung, berarti 36 Kr. Kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian 5S2. Setelah 5S2, ke apa ya? Nah, saya perlu membuat si garis bilangannya. Bisa bantu ada di halaman berapa? Oh, ini sudah ketemu halaman 71. S1 4 ini 5S2, kemudian langsung ke 4D 10, kemudian ke 5P. Ini 5P4. Begitu. Oh, 5P2 ya. 5P4 atau 5P? Kalau 50, berarti 2. SN itu golongan SN itu golongan 4. Maaf, saya bukan 6 ini. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. Ini IV, oke, 4A SN. Nah, di sini kan memang golongan 4 dan dia melepasnya, ini kalau ini bisa semua ya. Jadi melepasnya ini melepas 2, kemudian melepas 2 lagi. Jadi ada untuk SN itu ionnya SN2+ sama SN4+. Jadi kenapa dia cenderung untuk melepas? Kalau di sini melepas lebih banyak karena kulitnya makin banyak. Karena kulitnya kelima dia. Itu faktor yang menyebabkan dia bersifat logam dan dia tidak bermuatan negatif. Oke, mungkin Steven ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Thank you, Steven. Oke, good. Nah, sekarang kita mau lanjut di halaman
Oke, kita mau lanjut di halaman nomor 2 berkaitan sama lambang Lewis. Lambang Lewis. Oke, di dalam lambang Lewis ini secara sederhana bisa dilihat di halaman 139. Jadi kalau Li golongan 1, ya dia punya 1 elektron valensi. Seterusnya sampai di gambar Ne golongan 8, maka ada 8 elektron valensi. Cara membuatnya dibuat namanya terletak 1 di semua atas, bawah, kiri, kanan. Setelah yang kelima baru dipasangkan. Pemasangannya pun bebas, mulainya dari mananya pun bebas. Hanya di sini dia selalu kalau diperhatikan C-nya 4, kemudian N itu 5, yang pasangannya itu bermula dari kiri. Kemudian kalau O ada 6, dia berpasangan dari kiri kemudian ke kanan. Sedangkan kalau F dia ada 7, dia dari kiri bawah kemudian atas ya. Tapi penempatannya bebas, tidak ada masalah. Oke, itu adalah untuk Lewis ya, untuk Lewis. Nah, kita mau lakukan pembuatan lambang Lewis ini untuk ion, untuk senyawa ion, dan satu lagi adalah untuk senyawa kovalen. Untuk ion dulu bagaimana? Kita lihat pakai contoh yang di atas. Contoh misalkan Al2O3 ya, Al2O3. Di sini kita mengetahui Al-nya ada 2. Kemudian O-nya ada 3. Ketika kita lihat Al-nya ada 3 elektron karena golongan ketiga. Jadi silangnya ada 3. Kemudian untuk O golongan 6, berarti titiknya ada 6. Ada 6. Begitu ya. Nah, saya ikuti sama yang di buku, ini ada saya letakkan di bawah. Saya tulis semuanya. Ya, saya tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang elektronnya itu kita pasangkan. Kita mau buat, jadi untuk, kan dia menjadi, Al itu menjadi ion plus, berarti elektronnya keluar. Tapi keluarnya kemana? Keluarnya ke O maksudnya. Nah, kita lihat bahwa O itu menerimanya, kan dia yang terluar 8, begitu ya, yang kita pelajari, yang gas mulia itu 8 yang stabil. Jadi ininya akan masuk ke sini, kemudian ini akan masuk ke sini, gitu ya. Kemudian ininya akan masuk ke sini, kita pasangin satu-satu. Karena kita udah tahu proyeksinya ya. Tadi Al-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Kemudian kita buat, maka Al-nya kosong. Kalau kita lihat konfigurasinya 13, berarti dia masih ada yang terdalam. Ada terdalam. Terdalamnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Yang terluar dari yang ketika berubah menjadi ion, dia isinya 8. Kulit yang keduanya maksudnya, kulit keduanya. Karena kulit ketiganya sudah dibuang kan? Karena dia harus dia menjadi stabil 8. Jadi yang terlihat adalah 8 di kulit kedua. Jadi kita gambarkan silangnya ada 8. Nah, ini mempunyai muatan 13. Kita kasih kurung siku. Kita pakai kurung siku. Termasuk yang ini Al, kita pakai kurung siku karena isinya ada 8, 13. Nah, kemudian kalau O-nya bagaimana? O-nya dia terima, berarti kita buat ini silang, titik silang, titik, 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 titik. Nah, dia menerima 2 elektron, 2 min, begitu ya. Kemudian, bentar. Oke, Sokratisnya baru nyala. Kalau ini yang masuk mau tanya silakan ya. Ini titik silang, ini pun sama. Seperti itu ya, 2 min. Jadi
O-nya ada 3. Memang menunjukkan jumlah. Tara. Jadi ini penggambaran struktur Lewis dari senyawa ion. Senyawa ion Al2O3. Seperti itu anak-anak. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu mengenai ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini bisa dilatih ini bisa dilatih di halaman latihan 4.2, halaman 144, kemudian nomor 3 saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya lihat di... Oke, belum. Mungkin Valerie ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Sorry, kenapa? Nggak ada, Pak. Oh iya, oke. Jadi latih di halaman 4.2 nomor 3, latihan 4.2 halaman 144 nomor 3 ya. Supaya besok kalau ada pertanyaan kita bahas. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu besok. Bisa absen di kolom chat. Habis itu setelah itu live. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Sama-sama. Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya, iya sama-sama. Pak, Iya, mau nanya kalau yang iya. pH 2 remed harus ngapain, Pak? Untuk pH 2 remed nanti ngelihat video, nanti akan ada pertemuan setelah pulang sekolah di minggu depan, kemudian baru remed. Videonya yang sementara ada itu adalah sampai nomor 12 ya. Nanti akan ada semuanya. Sudah ada semua, tinggal di-send untuk dilihat, ditonton di YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi, Aurel? Maksudnya kita buat perbaikan, Pak, atau gimana? Oke, maksudnya adalah mengerjakan nanti. Kalau penilaian ulangan harian nanti mengerjakan lagi. Nanti akan ada semacam tes lagi kalau untuk penilaian harian. Oh, oke. Kebayang ya? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Halo, Michelle. Halo, Michelle. Halo, Michelle. Hai, Michelle. Kalau Michelle udah absen belum?
Halo, Michelle.